Mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita meninggikan Allah kita. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Engkau Yesus layak ku agungkan, layak ku tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang mengagungkan, kami datang meninggikan Engkau Yesusku. Haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku, oh
Indonesia berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa di hari ini di dalam pelayanan LOB online, LOB Ministry. Saya percaya bahwa setiap kita saat ini terus ada di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bagi setiap anak-anaknya. Itu saya percaya bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oke, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, betapa kami mengucap syukur kalau kami bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan semata. Itu Tuhan, saat ini sebelum kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini memberkati dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, kami sambut berkat Tuhan pada firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam kebenaran firman Tuhan yaitu Yohanes 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan dikatakan di sana, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema yaitu Yesus sengaja menunda menolong. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini sering kita mendengarkan. Bahkan mungkin kita sudah sering membaca firman Tuhan ini, bahkan menjadi ayat hafalan mungkin bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan akan selalu baru di dalam kehidupan saya dan saudaraku di saat kita mau terus belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan sore hari ini dikatakan temanya yaitu Yesus sengaja menunda menolong. Bukan berarti Tuhan tidak menolong, tetapi Dia menunda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata menunda, saya percaya itu sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang sudah kita buat matang-matang. Kalau misalnya saya menunda untuk tidak berangkat, ya itu karena sudah direncanakan. Nah, ini dalam hal bagaimana Tuhan sengaja menunda untuk menolong. Saudara, waktu kita di dalam masa-masa yang membutuhkan pertolongan, di waktu kita ada di dalam masa-masa kritis, di dalam masa-masa yang sudah kayaknya seolah-olah kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan, dan kita datang ke orang tersebut untuk minta pertolongan, dan waktu kita datang kita percaya dengan sungguh sebelum kita datang kita percaya bahwa orang ini pasti bisa menolong saya, tetapi waktu kita sampai kepada dia, waktu dia tahu bahwa kita datang untuk minta tolong, dia berkata bahwa dia tidak bisa menolong. Bukan berarti dia tidak bisa menolong, tetapi sesungguhnya dia mungkin ada maksudnya, dia sengaja untuk tidak menolong. Nah, itu pastinya reaksi dari kita waktu kita mendengar bahwa dia sengaja untuk tidak menolong padahal dia sanggup untuk menolong saat itu. Otomatis saya percaya bahwa kita akan mengalami sesuatu yang mengalami kesedihan pastinya. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kemarahan di dalam hidupnya kita karena kita tahu bahwa orang itu sanggup menolong saya, tapi dia sengaja.
Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan Maria dan Marta juga. Waktu mereka mengalami keadaan untuk membutuhkan pertolongan, membutuhkan Yesus ada di sana, tetapi saat Yesus mendengar bahwa adiknya Maria dan Marta sedang sakit, dan waktu mereka menyampaikan hal tersebut kepada Yesus, dikatakan bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat saat mendengar berita itu. Saya yakin bahwa saat hal itu didengar mungkin oleh Maria dan Marta, kalau misalnya dia dengar bahwa Yesus sengaja untuk tinggal dan tidak datang menolong, pastinya mereka pasti saat itu mereka merasa sedih, merasa kecewa, merasa mungkin kenapa Tuhan tidak melakukan saat ini, kenapa Tuhan tidak datang, kenapa Yesus tidak datang menolong, padahal kami sangat membutuhkan, padahal mereka sangat-sangat Yesus saat ini. Nah, saudara, di dalam kehidupan saya dan saudaraku, kadangkala ada situasi-situasi yang sering terjadi seperti ini di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh Maria dan Marta itu seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi waktu hal itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku, percayalah bahwa apapun itu ada maksud dan rencana daripada Tuhan, supaya Tuhan mau mengajar kita, ada sesuatu yang kita mau dapatkan dari hal ini. Nah, saat ini kita akan belajar beberapa hal. Waktu Tuhan sengaja menunda menolong kita, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari. Yang pertama, di ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan bagi Marta dan Maria, bahkan murid-murid yang saat itu bersama-sama dengan Yesus, adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan dari masalah tersebut. Waktu Maria tidak mengalami pertolongan saat itu, mungkin mereka kecewa, tetapi setelah mereka mengalami pemulihan, setelah Lazarus dibangkitkan, maka saya percaya mereka akan berkata bahwa semua karena Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Saudara, waktu kita juga ada di dalam masalah, dan waktu kita membutuhkan pertolongan saat itu, tetapi Tuhan belum saat menolong kita saat itu, dan waktu Tuhan sudah membawa kita mengalami pemulihan, maka saya percaya kita akan berkata bahwa semua karena Tuhan. Dan waktu kita berkata bahwa semua karena Tuhan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Orang akan mendengar kabar tentang Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan saya dan saudaraku, bagi kehidupan Marta dan Maria, bahkan murid-murid yang saat itu, bahwa biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena seringkali waktu kita ada di dalam situasi kadangkala yang tidak berdaya, kadangkala kekuatan kita yang kita lakukan, kadangkala apa yang masih bisa membantu kita, itu yang kita lakukan. Supaya apa? Memang karena saya yang hebat. Tetapi kadangkala waktu situasi semuanya kelihatannya tidak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya semuanya karena Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Waktu Tuhan sudah menolong kita, waktu Tuhan sudah menolong Maria dan Marta, waktu Lazarus sudah dibangkitkan, saya percaya Maria dan Marta akan berkata, semua karena Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudaraku pasti sering kali terjadi hal demikian. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan berkata bahwa semua karena Tuhan. Kita akan berkata bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua karena nama Tuhan. Semua karena Tuhan yang melakukan hal itu, yang memampukan kami sehingga kami mampu melewati hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan firman Tuhan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang
kepadanya. Yang kedua, yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan kita waktu sengaja menunda untuk menolong kita. Waktu mereka, Maria dan Marta belum mengalami pemulihan saat itu, dan waktu mereka sudah dipulihkan, maka yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan saya dan saudaraku adalah belajar percaya. Saudara, kata percaya ini sangat gampang kita ucapkan, tetapi sesungguhnya kalau kita mau memaknai kata percaya ini sangat sulit. Apalagi waktu kita mempraktekkan kata percaya ini sangat-sangat sulit. Karena kalau kita semuanya baik, mungkin keadaan ekonomi kita baik, mungkin keluarga kita baik, pelayanan kita baik, usaha kita baik, kesehatan kita semuanya baik, aman-aman semuanya, untuk berkata saya percaya kepada Tuhan itu sangat-sangat mudah. Tetapi waktu keadaan terbalik, tidak sesuai dengan harapan kita, waktu keadaan kita kritis, waktu keadaan kita semuanya tidak berdaya, masihkah kita berkata bahwa yes, saya percaya bahwa Yesus sanggup menolong saya percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini Tuhan sanggup menolong saya? Masihkah kita sanggup berkata demikian? Karena ini yang sering kali membawa anak-anak Tuhan untuk gagal mempercayai Tuhan waktu ada di dalam situasi yang terpuruk. Memang kalau semuanya aman, untuk kita berkata percaya, saya percaya Yesus hidup, saya percaya Dia berkuasa, itu gampang. Tapi waktu situasi dan keadaan yang semua kelihatannya tidak ada pertolongan, yang semua kelihatannya tidak ada jalan, masih kita berkata saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Seperti iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu mereka diperhadapkan dengan perapian, dia berkata kepada Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhan kami tidak melepaskan kami dari perapian, kami tetap percaya bahwa Tuhan kami berkuasa. Dan inilah iman sejati. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap anak-anak Tuhan. Dari setiap orang yang percaya kepada Dia, bahwa kepercayaan kita itu biarlah kepercayaan yang sejati. Kepercayaan yang benar-benar kuat kepada Tuhan. Sehingga di dalam situasi apapun kita masih sanggup berkata, saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Bahkan di dalam Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Tuhan mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan setiap waktu. Artinya bahwa memang Tuhan mengajar kita untuk terus percaya kepada Tuhan, supaya waktu kita di dalam keadaan situasi yang tidak baik, situasi yang kelihatannya tertutup semua pertolongan, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong saya. Sekalipun mungkin kelihatannya belum ada pertolongan. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan mau ajarkan bagi Maria dan Marta. Mungkin saat itu mereka di dalam situasi adiknya sudah menikah. Apakah mereka masih sanggup berkata, saya percaya Yesus sanggup membangkitkan, Yesus sanggup memulihkan adik saya. Sehingga Tuhan berkata, saya melakukan itu karena supaya kalian belajar percaya. Murid-murid Tuhan Yesus siang malam mengikuti Yesus. Tetapi waktu mereka kadangkala di dalam situasi yang terpuruk, masihkah mereka mempercayai janji Tuhan? Kadangkala mereka ragu akan janji Tuhan. Dan itu pun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Waktu kita di dalam situasi yang tidak berdaya, kadangkala kepercayaan kita diuji. Mazmur 56 ayat 5. Bahkan 12 dikatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Tuhan ajar kita untuk terus mempercayai Dia, sehingga ketakutan-ketakutan itu dapat dikalahkan. Karena waktu kita ada di dalam masalah, ketakutan itu kadangkala lebih tinggi, lebih besar, dan bisa menguasai kita kalau kita tidak percaya benar dengan Tuhan. Sehingga itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan saya dan saudaraku, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 26 ayat 1 bagian C dikatakan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu.
Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak bimbang. Karena waktu kita percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu, tidak bimbang, maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Maka kita akan sanggup untuk bangkit dari setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Itu yang Tuhan mau. Kita belajar percaya. Sekalipun kelihatannya tidak ada pertolongan. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk percaya. Saya ingat dulu waktu Nando kecelakaan. Waktu dia ditabrak mobil, dia umur 1 tahun lebih. Waktu saya angkat dia, waktu saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Waktu dia digilas mobil, di dalam benak saya, anak saya tidak akan hidup. Tetapi saya percaya, saya tutup mata saya berdoa waktu sebelum saya mengambil anak saya hanya berdoa, saya percaya Tuhan semuanya baik buat anak saya. Apapun yang terjadi, saya percaya semuanya baik. Walaupun dalam benak saya, anak saya mungkin sudah tidak ada napas. Tetapi itu yang menjadi doa saya. Tuhan, saya percaya semua baik. Untuk kita berkata semua baik waktu di dalam situasi demikian, itu tidak mungkin kalau tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Tetapi itu yang keluar benar-benar tiba-tiba dari hati saya. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan semua baik, Tuhan kerjakan buat anak saya. Walaupun di dalam benak saya saat itu saya bilang mungkin anak saya sudah tidak bernapas. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membuat anak ini bisa ada sampai hari ini. Dan waktu di rumah sakit, di USG katanya semuanya normal. Dan dokter sendiri berkata bahwa Tuhan itu hebat. Saya percaya itu karena Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita tidak percaya dengan sungguh dengan Tuhan, kita bisa stres mungkin, kita bisa ketakutan, kita bisa berpikir yang bukan-bukan. Tetapi waktu situasi itu, percayaan itu cukup kuat di dalam kehidupan saya. Bahwa anak saya semuanya baik. Walaupun keadaannya ditabrak mobil. Dan ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Teruslah belajar percaya kepada Tuhan sampai kapanpun. Karena kita tidak tahu kapan kita mendapat tantangan. Kita tidak tahu kapan kita ada di dalam masalah. Dan waktu masalah terjadi, itu yang Tuhan mau. Untuk kita terus percaya kepada Dia. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Ini kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bahwa jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Yang mungkin kelihatannya Tuhan sengaja menunda. Yang mungkin kelihatannya kita belum dapat pertolongan. Tetapi ada maksud dan rencana daripada Tuhan. Yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, supaya kita belajar percaya. Karena waktu kita belajar percaya, saya percaya waktu terjadi mujizat, waktu terjadi sesuatu hal pemulihan di dalam kehidupan saya dan saudaraku, kita akan melihat betapa luar biasa Tuhan atas hidup saya dan saudaraku. Ini kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami untuk terus percaya kepada Engkau sampai kapanpun. Di dalam situasi dan kondisi apapun, ajar kami untuk terus mempercayai Engkau. Karena di saat kami mempercayai Engkau, maka kami percaya janji-Mu selalu ya dan amin atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan bagi Engkau untuk kebenaran firman Tuhan sore saat ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan, berkati. Biarlah bangsa ini terus mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat kota kami. Biarlah kota kami terus diberkati Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan sehingga kota ini terus memuliakan juga nama-Mu. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami pada hari ini. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan kami kembalikan segalanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus
ibadah kita hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.